Assalamualaikum. Akhwat, sudah siap? Akhwat Sayyidah Khadijah? Ya, sambil menunggu. Semoga nanti ada yang gabung lagi. Kita buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. رب زدنا علوما وارزقنا فهما اللهم اجعلنا وأهلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك اللهم آمين. Baik, kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita akan membahas tentang waqaf ibtida ya. Oke, yang saya share sudah muncul belum, akhwat? Sudah, Umi. Ayat. Bismillah, kita akan membahas tentang waqaf ibtida ya. Setelah kemarin kita membahas tentang mad wal qasr, sekarang kita akan masuki bab waqaf wal ibtida. وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء وهي تقسم إذن. Kamu sudah mandi? Tidak boleh lebih dari itu. Ya. وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء وهي تقسم إذن ثلاثة تام وكاف وحسن وهي لما تم فإن لم يوجد تعلق أو كان معنى فابتدي فالتام فالكافي ولفظا فامنع إلا رؤوس الآي جوز فالحسن وغير ما تم قبيح وله الوقف مضطر ويبدأ قبله. Bisa juga dengan yuqafu ya. Yuqafu مضطر ويبدأ قبله.
Walaysa fil Qur'ani min waqfi wajib. Bisa juga dengan min waqfi yajib ya. Ada beberapa nas ya. Wala haramun ghairu ma lahu sabab. Baik. Itu tadi matan yang berkaitan dengan waqaf dan ibtida yang disampaikan atau yang disusun oleh Imam Ibn al-Jazari dalam Manzumahnya Manzumah al-Muqaddimah fima yajibu ala qari'il Qur'ani an ya'lam. Nah, dasar hukum permasalahan wakaf dan ibtida adalah riwayat dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwasanya annahu kana yaqifu ala ru'usil ayat. Bahwasanya Rasulullah itu biasa wakaf di akhir ayat. Ru'usul ayat yang dinamakan dengan ru'usul ayat adalah akhir ayat ya, akhir ayat yang ada tanda bulat ya. Fayaqulu, maka beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Wa yaqifu. Thumma yaqul. Kemudian beliau membaca kembali Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa yaqifu. Dan kemudian beliau berhenti kembali. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nah, juga ada asar yang disampaikan oleh Al-Imam Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa yang dimaksud dengan warattilil Qur'an tartila ya adalah tajwidul huruf wa ma'rifatil wuquf ya, bahwa yang dimaksud dengan firman Allah warattilil Qur'an tartila di surah Al-Muzammil itu adalah tajwidul huruf wa ma'rifatil wuquf, yaitu dengan mentajwidkan huruf dan mengetahui tempat berhentinya. Maka kemudian waqaf dan ibtida ya terus berkembang sampai dia menjadi cabang ilmu tersendiri. Ya, kalau kita mau mengetahui detail tentang waqaf dan ibtida sudah ada ilmunya. Ya, ilmu waqfi wal ibtida. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, kami telah hidup pada sepenggal waktu kami dan bahwasanya salah seorang di antara kami diberikan iman sebelum Quran. Maka turunlah suatu surat, kemudian ia mempelajari halal dan haramnya, perintah dan larangannya, serta kata-kata yang seharusnya wakaf. Dan kami telah menyaksikan orang yang diberikan Al-Quran sebelum iman. Ia membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, namun ia tidak mengetahui mana perintah dan mana larangan. Dan juga tidak tahu kapan seharusnya dia wakaf atau berhenti. Perhatikan di sini akhwat, sebuah nasihat yang sangat berharga ya, bahwa para sahabat itu diberikan Al-Quran setelah iman. Para sahabat diberikan Al-Quran atau diajarkan Al-Quran setelah iman. Jadi awal mula yang harus diajarkan, awal mula yang harus dikuatkan, yang harus ditancapkan di hati seorang mukmin adalah keimanannya terlebih dahulu. Ya, itu tahapannya. Setelah iman, baru kemudian diajarkan Al-Quran. Karena dengan iman, dia akan mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Dia akan mempelajari mana yang syariah Allah, ya, mana hukum-hukum Allah, dan dia akan melaksanakan daripada apa yang Allah perintahkan lewat Al-Quran tersebut. Dan dia akan mengetahui di mana seharusnya dia wakaf. Dia berhenti ketika membaca Al-Quran. Nah, berbeda dengan mereka orang-orang yang diberikan Al-Quran sebelum iman. Dia tidak mengetahui ya perintah dan larangan dalam Al-Quran dan dia juga tidak mengetahui bagaimana dia harus berhenti. Karena apa yang kita baca dalam Al-Quran adalah kalamullah, jadi kita harus memperhatikan kapan saatnya kita membaca, kapan saatnya kita berhenti, dan kapan saatnya kemudian kita memulai kembali dari apa yang kita baca. Jangan sampai baca Al-Qurannya serampangan, ya, dilabrak aja, sok pede aja gitu ya, mengulang maupun wakaf dari tempat-tempat yang tidak
Tidak ada aturannya seperti itu. Jadi sampai di sini bisa dipahami bahwa ilmu waqfi wal ibtida termasuk ilmu yang sangat penting yang harus dipelajari. Ya. Karena dua unsur yang penting dalam kata definisi at-tartil, dua unsur yang sangat penting dalam definisi at-tartil adalah tidak hanya tajwidul huruf, tetapi juga ma'rifatul wuquf atau tajwidul ma'na. Ya. Makanya ini harus menjadi sebuah catatan yang sangat penting bagi para pembaca Al-Quran. Ibnul Ambari berkata, termasuk kesempurnaan dalam membaca Al-Quran, dalam mengenal Al-Quran adalah mengenal waqaf dan ibtida di Al-Itqan fi Ulumil Quran. Kemudian Ibnu Mujahid juga berkata, tidak ada yang sanggup melakukan waqaf dengan sempurna kecuali para ahli nahu, dan ahli tafsir. Sejarawan, penelitian terbiasa memilih kalimat. Ahli bahasa Arab yang dengannya Al-Quran turun dan para fuqaha. Ya. Jadi memang tidak main-main. Untuk mengetahui di mana waqaf dan ibtida itu hanya bisa dilakukan oleh para ahli lughah, ahli nahu, ahli tafsir, ya, ahli bahasa dan para fuqaha. Secara bahasa al-waqfu, ya, secara bahasa al-waqfu itu artinya al-habs, al-habsu atau al-kaffu atau al-mannu. Itu secara bahasa. Artinya apa? Artinya adalah menahan. Menahan atau melarang, ya. Menahan atau melarang, menahan al-habs. Secara istilah bermakna menghentikan sementara bunyi suatu kata, sehingga memungkinkan pembaca Al-Quran untuk bernafas dan kemudian meneruskan bacaannya kembali. Nah, ini secara istilah. Jadi, waqaf adalah menghentikan sementara bunyi suatu kata, sehingga memungkinkan pembaca Al-Quran untuk bernafas dan kemudian meneruskan kembali bacaannya. Karena ada yang unik dari bacaan Al-Quran, tidak seperti bacaan-bacaan yang lain. Kalau membaca buku, kita bisa membacanya dalam hati, ya, tidak harus disuarakan, tidak harus dibunyikan. Tapi berbeda dengan Al-Quran. Yang dinamakan membaca Al-Quran adalah mengeluarkan bunyinya, mengeluarkan suaranya, ya, tidak di dalam hati. Karena orang baca Al-Quran di dalam hati, dia tidak akan mendapatkan pahala per hurufnya. Yang dimaksud dengan 10 kebaikan itu adalah bagi mereka yang baca Al-Qur'annya dengan keras, ya, dengan disuarakan. Maka ketika membaca dengan disuarakan seperti itu tentu kan membutuhkan nafas, ya. Ketika habis nafas kita, maka di situ kita berhenti. Untuk apa? Untuk mengambil kembali nafas sehingga kita bisa melanjutkan bacaan Al-Qur'an kita. Itulah dinamakan waqaf. Makanya yang membedakan antara waqaf dan saktah adalah kalau waqaf berhenti dan mengambil nafas, kalau saktah dia berhenti bila tanafus, tanpa mengambil nafas, ya. Kalau saktah tidak mengambil nafas. Oke, ada istilah al-qat'u dan as-saktu. Ini mengingatkan kembali untuk akhwat, ya. Istilah al-qat'u dan as-saktu. Apa itu qata' dan apa itu saktah atau sakat, ya? Yang dinamakan al-qat'u artinya adalah memotong atau menghilangkan. Qata'a yaqta'u. Dalam Al-Qur'an banyak sekali kita temukan kata al-qata', ya. Memotong artinya atau menghilangkan. Secara istilah bermakna memotong bacaan Al-Quran dengan niat menyudahi tilawah. Tempatnya adalah di akhir ayat atau di ru'usul ayat. Tidak boleh menyudahi bacaan di pertengahan ayat. Jadi yang dinamakan qata' adalah menghentikan bacaan Al-Quran kita dengan maksud memang menyudahi tilawah. Kalau waqaf kan menghentikan bacaan
hanya sekedar untuk mengambil nafas. Karena setelah itu kita masih melanjutkan bacaan Al-Quran kita. Tapi kalau qata' tidak, memang menghentikan bacaan dalam rangka menyudahinya. Dan itu hanya terjadi pada akhir ayat. Tidak boleh kita menyudahi bacaan kita di tengah-tengah ayat. Seperti di ayat yang paling panjang ya, di akhir menjelang akhir surah Al-Baqarah, itu ada satu ayat yang satu halaman, ayat tentang dain. Maka kita tidak boleh berhenti di pertengahannya, tapi harus dituntaskan sampai akhir ayat. Bahkan disunnahkan untuk qata' pada akhir tema. Jadi jangan sampai kita menyudahi bacaan Al-Quran pada tengah-tengah kisah, pada tengah-tengah tema. Sempurnanya qata' adalah kita mengetahui bahwa akhir bacaan kita adalah akhir tema atau akhir kisah. Maka contohnya ya seperti di surah Al-Kahf ya, itu kan akhir juznya itu ya, akhir juznya itu kan berkaitan dengan juz berikutnya. Itu bagusnya memang dilanjut saja dulu, selesaikan sampai Al-Kahf, tidak berhenti di pertengahan cerita gitu ya. Itu tadi kotor. Kemudian berkaitan dengan sakat ya atau saktah, secara bahasa itu artinya diam, uskut. Kalau kita sering mendengar istilah uskut, diam. Nah, itu dari kata sakata. Sakata yaskutu, uskut ya. Artinya diam atau mencegah. Secara bahasa itu. Secara istilah, saktu bermakna menahan suara dalam waktu yang lebih pendek dari waqaf dengan tanpa bernafas. Ya, menahan suara atau berhenti ya dalam waktu yang lebih pendek daripada waqaf dengan tanpa bernafas. Jadi tidak boleh nafas. Saktah ya. Nah, Imam Ibnul Jazari mengatakan bahwa tidak boleh saktah pada tempat-tempat yang telah sahih riwayatnya. Maksudnya ya saktah hanya pada tempat-tempat yang sudah yang sudah disampaikan ya. Dalam riwayat Hafs terdapat dalam berapa tempat saktah? Masih ingat? Masih tempat. Terdapat pada 4 tempat ya. Maka ini dia. Jadi ada saktah wajib, ada saktah jaiz. Dalam riwayat Hafs, saktah wajib itu pada surah Al-Kahf ayat 1 dan 2, surah Yasin ayat 52, surah Al-Qiyamah ayat 27, dan surah Al-Mutaffifin ayat ke-4. Adapun selain saktah wajib, ada juga yang namanya saktah jaiz. Apa itu saktah jaiz? Saktah jaiz yaitu pada akhir surah Al-Anfal dengan awal surah At-Taubah itu boleh ya, boleh saktah. Jadi cara baca di akhir surah Al-Anfal dengan awal surah At-Taubah itu pertama dengan waqaf seperti biasa, tapi waqafnya tanpa basmalah ya. Jadi baca akhir surah Al-Anfal, kemudian berhenti, kemudian langsung masuk ke surah At-Taubah tanpa basmalah. Ini yang pertama. Yang kedua, wasol. Wasol juga tanpa basmalah. Jadi akhir surah At-Taubah diwasolkan langsung ke awal ayat surah At-Taubah. Innallaha bikulli syai'in alimun bara'atum minallah. Seperti itu. Ya. Ini yang kedua.
akhir surah Al-Anfal dengan awal surah At-Taubah boleh diwasol tanpa basmalah. Nah, cara yang ketiga adalah dengan saktah, yaitu membaca akhir surah Al-Anfal, kemudian saktah, dilanjut dengan membaca awal surah At-Taubah. Semuanya tanpa basmalah, ya. Baik itu waqaf, baik itu wasal, baik itu saktah, semuanya tanpa basmalah. Nah, ini termasuk saktah jaiz, ya. Satu lagi, saktah jaiz itu ada di surah Al-Haqqah ayat 28 dan ayat 29. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Di situ boleh saktah, ya, boleh saktah. Berikutnya alamatus sakti fil mushaf, ya. Tanda saktah dalam Al-Qur'an itu berbeda-beda, ya. Jika dalam mushaf standar Timur Tengah itu dengan sin, huruf sin. Namun jika saktah dalam mushaf Indonesia itu sepertinya langsung ditulis, ya, tulisan saktahnya. Ditulis tulisan saktah. Nah, itu kita baru berkenalan tentang istilah waqaf, qata', saktah, dan harus ada satu lagi itu ibtida, ya. Kalau ibtida itu berarti memulai kembali bacaan setelah kita berhenti, ya. Memulai bacaan kembali setelah kita berhenti. Baik, kita coba bahas tentang waqaf, ya. Macam-macam waqaf, anwa'ul waqfi, ya. Anwa'ul waqfi itu ada 4. Yang pertama adalah waqaf ikhtibari. Yang kedua waqaf idtirari. Yang ketiga waqaf intidhari. Dan yang keempat waqaf ikhtiyari. Waqaf ikhtibari adalah waqaf yang dilaksanakan dalam rangka ada pengertiannya, ya, afwan. Baik, kita bahas satu-satu. Ini. Al-waqf al-ikhtibari jenis yang pertama yaitu waqaf ikhtibar. Apa itu waqaf ikhtibar? Waqaf ikhtibar adalah berhentinya qari pada kata-kata tertentu pada saat pengujian atau pembelajaran dengan maksud menjelaskan hukum lafaz yang diwakafkan. Dengan ini, penguji akan mengetahui cara wakaf muridnya itu benar atau tidak. Jadi dalam rangka ujian, dalam rangka menjelaskan hukum. Adapun kalau ketika membaca Al-Quran, tentu di situ tidak boleh wakaf, ya, karena memang bukan tempat wakaf. Jadi wakafnya atau berhentinya pada kalimat tersebut memang dilakukan dalam rangka pembelajaran, dalam rangka menguji murid. Tahu nggak nih kalau di sini cara wakafnya seperti apa? Jadi tidak sembarangan, ya. Ini hanya boleh pada saat pembelajaran atau dalam rangka ujian. Nah, wakaf ikhtibari hukumnya boleh berhenti di lafaz apapun, ya. Dan dalam riwayat Hafs, penulisan rasam sangat berpengaruh pada bacaan wakaf, ya. Bila dua kata ditulis terpisah, maka ia bisa wakaf di antara keduanya. Makanya ini juga berpengaruh dengan pembahasan maktu mausul, ya, mana bacaan yang ditulis terpisah, mana bacaan yang ditulis
tersambung. Karena ini berpengaruh nanti pada cara baca saat waqaf. Contohnya, dua kata yang ditulis terpisah, seperti kata anla, minma, dan anma, ini contoh lafaz yang pada satu tempat dia ditulis terpisah, tapi pada tempat yang lain dia juga tertulis disambung, tersambung. Maka pada lafaz-lafaz seperti ini kita harus melihat apakah ditulisnya terpisah atau tersambung. Kalau terpisah maka kita boleh berhenti wakaf. Kita boleh wakaf di situ. Seperti kata anla, kita boleh berhenti atau wakaf pada kata an. Min ma, wakaf pada kata min. An ma, wakaf berarti pada kata an. Tapi kalau tiga kalimat ini selain tiga kalimat ini tentu masih ada lagi kalimat yang lain ya, yang tertulis terpisah tapi juga tertulis tersambung. Jika kata-kata ini kemudian tertulisnya tersambung, maka kita tidak boleh berhenti pada kata tersebut. Seperti kata alla, tapi ditulisnya disambung ya, atau minma, tapi ditulisnya tersambung. Mimma, amma kanu ya'malun. Itu kan ditulisnya tersambung. Wa mallahu bighafilin amma kanu. Kalau kita buka mushaf, pasti di situ ditulisnya tersambung. Nah, kalau ditulisnya tersambung, maka kita tidak boleh berhenti pada kata an-nya di situ. Itu contoh yang tertulis terpisah. Kalau contoh yang tertulis tersambung seperti kata ya ayyuha. Ini aslinya adalah ada ya munada, ya nida, dan kata ayyuha. Jadi ada kata ya dan ada kata ayyuha. Namun karena di sini dalam Al-Quran semua kata ya ayyuha itu tersambung, jadi kita tidak boleh berhenti pada kata ya. Ya ayyuhalladzina, nggak boleh. Ya, karena ditulisnya tersambung. Begitu juga pada kata ya maryamu. Itu juga tersambung, maka tidak boleh wakaf. Ha antum haulai dan kata hada, maka kita tidak boleh wakaf di situ karena ditulis secara tersambung. Nah, misalkan nih wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Nah, cara wakaf, misalkan wakaf ikhtibari. Coba kalau berhenti pada kata wa yad'u, itu cara bacanya gimana? Mensukunkan dal dan ainnya, ya. Dengan mensukunkan dal dan ainnya. Karena wakaf pada huruf berharokat, harokat fathah, dhammah atau kasroh, maka hukumnya adalah disukunkan. Meskipun nanti ada hukum lain ya di al-waqaf ala awakhiril kalimi. Nah, itu contoh wakaf ikhtibari. Bisa dipahami ya, apa itu wakaf ikhtibari? Ya, wakaf yang dilakukan dalam rangka pembelajaran, dalam rangka pengujian, apakah santri bisa membacanya dengan benar atau tidak, atau apakah yang belajar bisa membacanya dengan benar atau tidak. Kemudian yang kedua adalah al-waqfu al-idtirari. Waqaf idtirari, waqaf yang terpaksa, darurat ya, darurat. Waqaf idtirari adalah berhentinya qari secara terpaksa di tengah bacaan karena mendapatkan penghalang, karena adanya suatu penghalang ya. Seperti karena bersin, karena kehabisan nafas, karena lupa, karena menangis, atau sebab-sebab lain yang menghalanginya dari melanjutkan bacaan secara langsung. Jadi bukan pilihan dari si pembacanya, melainkan terpaksa karena keadaan. Nah, hukumnya bagaimana waqaf idtirari ini? Boleh berhenti dalam lafaz apapun selama tidak disengaja. Karena namanya juga tadi kan terpaksa ya.
Jadi kalau ya kalau berhenti dimanapun ya tidak berdosa gitu. Ya, tidak berdosa. Tapi tadi asal tidak dilakukan secara tidak sengaja. Bila hal tersebut terjadi, maka qori memulai bacaan dari lafaz sebelumnya, kecuali bila maknanya telah sempurna. Hanya waqaf idtirori harus diperhatikan ibtidaknya kembali. Ketika berhenti pada lafaz karena terpaksa, maka harus memulai kembali dari kata yang tepat. Ya. Adapun kalau misalkan mananya telah sempurna ya tidak, alhamdulillah tidak masalah, berarti tinggal dilanjutkan. Tapi kalau pada berhentinya itu pada kata-kata yang tidak sempurna, maka harus ibtidak lagi dari kata yang menyempurnakan makna lafaz tersebut. Itu ya, kalau waqaf idtirori dia insya Allah lebih mudah pemahamannya. Kemudian waqaf intidhari. Apa itu waqaf intidhari? Waqaf intidhari adalah berhentinya qari pada kata-kata tertentu dengan maksud untuk mengumpulkan riwayah dari berbagai kiroah pada suatu ayat, yaitu kiroah bil jam'i. Ya. Intidhara yantadhiru itu artinya secara bahasa kan menunggu ya artinya. Menunggu itu maksudnya apa? Maksudnya dia berhenti dulu pada kata tersebut ya, karena menunggu atau menunggu dulu karena dia mau baca riwayah yang lain. Karena dia mau membaca qiraah yang lain. Nah, biasanya ini dilakukan pada qiraah bil jam'i. Qiraah bil jam'i itu apa? Qiraah bil jam'i itu adalah membaca dengan berbagai macam riwayah. Misalkan menjamak qiraah saba' ya. Membaca Al-Qur'an dengan langsung menjamak qiraatus saba'. Atau membaca Al-Qur'an dengan langsung menjamak qiraah asyrah ya. Seperti surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, maliki yaumiddin. Nah, itu kan di situ ada beberapa cara baca ya. Nah, biasanya berhenti dulu atau pada kata apa ya? Tsumma takhadhtumul ijl. Itu misalkan membaca riwayah antara Hafs dengan Syu'bah ya. Kalau kita membaca Hafs dulu, biasanya kalau riwayat Hafs dan Syu'bah itu yang pertama kali dibaca adalah Syu'bah dulu baru Hafs ya. Tsumma takhadtumul ijla. Kalau Syu'bah itu membacanya dengan mengidghamkan dzal ke ta. Tsumma takhadtumul ijla min ba'di dzalik. Syu'bah dulu, kemudian baru ke Hafs. Tsumma takhadtumul ijla min ba'di dzalik. Nah, itu waqaf di min ba'di dzalik itu dinamakan waqaf intidhari. Kemudian, nah ini yang terakhir. Ini yang banyak pembahasannya, yaitu al-waqaf al-ikhtiyari. Apa itu waqaf ikhtiyari? Waqaf ikhtiyari adalah berhentinya qori dengan sengaja tanpa sebab-sebab di atas. Memang pilihan sendiri ya, karena dia tidak dalam keadaan terpaksa. Dia juga tidak dalam keadaan menguji muridnya, juga tidak dalam keadaan menjamak qiraah ya. Tapi memang dia berhenti di situ ya atas pilihannya. Maka dinamakan ikhtiar. Ikhtiar itu secara bahasa adalah pilihan. Waqaf ikhtiyari adalah berhentinya qori dengan sengaja tanpa sebab-sebab di atas. Termasuk bila qori tiba-tiba berhenti pada suatu lafaz untuk mengambil nafas dengan sengaja dan kemudian melanjutkan bacaannya. Ya pasti berhenti karena untuk mengambil nafas ya. Kecuali jika di akhir ayat, biasa kalau di akhir ayat maka otomatis berhenti biarpun nafasnya masih panjang. Oke. Ini pembagian dari waqaf ikhtiyari. Yang pertama adalah waqaf ikhtiyari tam atau sempurna. Yang kedua waqaf ikhtiyari qabih atau buruk. Yang ketiga
Afwan, harusnya dari tam ke kafi dulu. Yang kedua, waqaf ikhtiyari kafi, artinya cukup. Yang ketiga, waqaf ikhtiyari hasan, yaitu baik. Dan yang keempat, waqaf ikhtiyari qabih, atau artinya buruk. Nah, ini. Ini kalau kita lihat hukum daripada waqaf yang tadi kita bahas, ya. Ada waqaf ikhtibari, ittirari, intidhari, dan ikhtiyari. Kalau ikhtibari, ittirari, intidhari itu semuanya jaiz, boleh, ya. Tapi kalau waqaf ikhtiyari nanti dilihat dulu. Tam, kaf, hasan, dan qabih itu dia memiliki apa namanya? Memiliki hukumnya sendiri, ya. Memiliki hukumnya sendiri. Kita bahas satu per satu. Nah, jangan, nak. Jangan dipencet yang putih-putihnya itu. Kemudian kita masuk ke pengertian wakaf tam, ya. Wakaf tam adalah wakaf sempurna. Adalah bila kata terakhir yang kita berhenti padanya tidak berkaitan dengan kata selanjutnya. Baik secara lafaz, ya, baik kaitan secara lafaz atau makna maupun secara baik berkaitan secara lafaz atau i'rab, ya, afwan, atau secara makna. Jadi ketika kita berhenti di situ itu sudah ini aja sudah selesai aja temanya. Sudah selesai, tidak ada lagi kaitannya dengan kalimat sebelumnya itu baik secara lafaz atau secara makna, ya. Wahya lima tamma fa illam yujadi ta'alluqun au kana ma'na fabtadi. Nah, kalau kita berhenti pada waqaf tam berarti ibtida'nya langsung saja ke kalimat berikutnya, tidak usah diulang. Tidak usah diulang, ya. Jadi bila sudah sempurna kalimatnya, tidak ada hubungan baik lafaz maupun makna, maka bisa langsung mulai dari kalimat sesudahnya. Nah, semua lafaz di akhir surat adalah tam. Ini jelas, ya. Karena sudah selesai, tidak ada lagi hubungan dengan kalimat berikutnya. Maka saat kita wakaf pada akhir surat, itu berarti masuknya kategori wakaf tam. Tapi kalau akhir ayat tidak semuanya tam, ya. Kalau akhir surat semuanya adalah tam. Tapi kalau akhir ayat tidak seluruhnya wakaf tam. Seperti di surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin. Itu kan akhir ayat. Tapi di situ tidak tam. Karena masih ada kaitan makna dengan sesudahnya, ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Bahaya kalau misalkan kita berhenti di situ untuk menyudahi bacaan, ya. Rusak maknanya jadi nanti. Nah, waqaf tam itu kita bisa menyudahi bacaan, bisa juga hanya sekedar waqaf. Karena sudah sempurna tadi. Nah, contohnya kalau dalam Al-Quran, waqaf tam itu diberikan tanda dengan huruf mim. Seperti innama yastajibul ladzina yasma'un. Ini termasuk waqaf tam meskipun tidak di akhir ayat. Karena pembahasan kalimat berikutnya sudah tidak ada hubungannya lagi secara lafaz maupun makna dengan kalimat sebelumnya. Innama yastajibul ladzina yasma'un. Sesungguhnya yang menjawab
daripada apa yang diperintahkan itu adalah alladzina yasma'un, yaitu mereka orang-orang yang mendengar, ya. Wal mauta, nah sesudahnya nggak ada hubungannya lagi. Dan orang yang sudah meninggal, orang yang sudah mati, ya ba'athuhumullah, Allah akan membangkitkan mereka kembali, thumma ilaihi yurja'un, dan hanya kepadanya mereka dikembalikan. Jadi tidak ada hubungannya lagi antara kalimat innama yastajibul ladina yasma'un dengan kalimat wal mauta yab'athuhumullah thumma ilaihi yurja'un. Maka ketika kita berhenti pada innama yastajibul ladina yasma'un, ini termasuk waqaf tam. Tidak perlu diulang lagi, ya. Melainkan langsung saja pada kalimat sesudahnya. Dalam Al-Qur'an diberikan tanda waqaf mim. Silakan dicek ya, akhwat. Ini ada di surah Al-An'am ayat 36. Ya. Surah Al-An'am ayat 36. Boleh dicatat, nanti dicek ya di Al-Qur'annya masing-masing, ya. Nah, contoh juga waqaf tam. Ini juga waqaf tam ini. فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ. Ini sudah sempurna. Sudah tidak ada lagi kaitan lafaz maupun makna dengan kalimat sesudahnya. Kadzalika jazaa'ul kafirin. Jika mereka memerangimu, maka perangilah mereka kembali. Sudah selesai maknanya. Seperti itulah balasan daripada untuk orang-orang yang kafir. Maka ketika kita berhenti di faqtuluhum, tidak usah mengulang lagi ayatnya, melainkan langsung saja pada kalimat berikutnya. Makanya di sini ada tanda qola, ya, waqaf aula. Maksudnya ya udah, kalau waqaf di situ berarti tidak usah diulang lagi, ya. Nah, waqaf tam itu terbagi menjadi dua. Ada waqaf tam lazim, ada waqaf tam mutlak. Waqaf tam lazim adalah waqaf yang wajib berhenti dan tidak boleh wasal. Tandanya adalah mim kecil. Tadi yang seperti innama yastajibul ladina yasma'un, itu termasuk waqaf tam lazim, harus berhenti di situ. Ya. Terus yang kedua, waqaf tam mutlak, yaitu lebih utama waqaf, namun boleh wasal. Biasanya diberikan tanda qala, waqaf aula, ya. Maka boleh lanjut, tapi yang lebih utama adalah waqaf, bukan wasal. Maka kita harus mengetahui ya tanda-tanda waqaf dalam Al-Qur'an. Nah, contoh waqaf tam lazim adalah wa ulaika humul muflihun. Tidak boleh. Di sini kita melanjutkan ayat berikutnya. Wa ulaika alladziina humul muflihun innal ladziina kafaru. Enggak boleh ya. Kenapa? Karena sudah berbeda tema. Yang pertama itu bertemakan tentang orang-orang muttaqin. Adapun di ayat selanjutnya adalah tema tentang orang-orang kafir. Apalagi akhir di kalimat humul muflihun ini adalah akhir ayat. Jadi harus berhenti. Contoh kembali juga waqaf tam pada waqaf tam lazim itu pada surah Ali Imran ayat 181. Yang sudah menghafal ini juz 3 ya. Juz 3 di sini harus berhenti ya. Tidak boleh lanjut ya. Laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya bighairi haqq, ya.
Maka di situ ada tanda waqaf mim. Dan akhwat, tolong dicatat ya. Adab ketika kita membaca ayat yang berkenaan dengan kata-kata yang tidak baik yang dilontarkan oleh orang-orang kafir maupun orang-orang ahlu kitab terhadap Allah, kita merendahkan suara kita. Merendahkan suara kita. Karena ini berbicara tentang perkataan ahlu kitab yang mengatakan Allah itu fakir dan kami itu ghina, kami itu kaya, ya. Jadi rendahkan suaranya, ya. Adapun adabnya sebaliknya, ketika kita berbicara tentang keagungan Allah, maka kita naikkan suara kita dalam rangka ta'ziman, ya, pengagungan terhadap Allah. Ini bagian daripada adab. Oke. Jadi pas dikata ini nih, qalu innallaha faqiru wa nahnu aghniya. Ini direndahkan suaranya, ya. Lanjutannya boleh dinaikkan lagi. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya bighairi haqq wa naqulu dhuqu adzabal hariq. Gitu ya. Ini contoh waqaf tam lazim juga. Oke. Ini sama ya. Surah Al-An'am ayat 20, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ini berhenti ya. Silakan dicatat akhwat. Dicatat nanti kalau pas buka Al-Qur'an diperhatikan. Jadi dilaksanakan. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Ini juznya juz Farah nih. Farah, dicatat ya Farah ya. Surat Al-An'am. Khair. Ya, itu contoh waqaf tam lazim. Berikutnya juga ada di surah Al-Maidah. Ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Berhenti di sini nih, ya. Surat Al-Maidah. Al-Maidah siapa nih? Al-Maidah belum ada yang masuk ya. Perhatikan di sini, wa lu'inu. Nah, orang-orang Yahudi itu mengatakan tangan Allah itu terbelenggu. Padahal ghullat aydihim. Padahal tangan mereka lah yang terbelenggu. Walu'inu, dan mereka dilaknat bima qalu. Dan mereka dilaknat dengan apa yang mereka katakan. Ini wajib berhenti. Kenapa? Untuk memisahkan pada kalimat berikutnya. Kalau kalimat sebelumnya perkataan tentang Yahudi, kalimat berikutnya adalah penegasan terhadap kekuasaan Allah ya, atau jawaban daripada apa yang mereka katakan itu. Bal yadahu mabsutotani. Bahkan padahal kedua tangan Allah itu adalah mabsutotani, ya, terbuka ya, terbuka dan menjangkau segala sesuatu ya. Ini wajib berhenti di bima qalu, ya. Silahkan dicatat. Kemudian itu tadi waqaf tam ya. Contohnya di surah Al-Maidah, kemudian Al-An'am, kemudian Ali Imran dan Al-Baqarah. Ya. Adapun dari contoh waqaf tam mutlak itu contohnya wa innakum latamurruna 'alaihim musbihin wa bil-lail afala ta'qilun. Nah, ini di sini bagusnya wabil lail. Ini bagusnya berhenti. Ya. Karena dia tidak ada hubungannya dengan lagi kalimat afala ta'qilun. Meskipun di sini masih sifatnya mutlak. Dalam arti berhenti itu lebih utama. Tapi kalau misalkan wasal juga tidak apa-apa. Ya, wabil laili afala ta'qilun, seperti itu. Oke. Selesai pembahasan tentang waqaf tam. Lanjut ke
pembahasan tentang wakaf kafi. Insyaallah. Nah, kalau tadi wakaf tam itu adalah wakaf pada kalimat yang sudah tidak ada hubungan baik secara lafaz maupun secara makna. Maka kalau kafi itu adalah wakaf pada kalimat yang eh, dia tidak ada kaitan secara makna, secara lafaz, tapi masih ada kaitan secara makna. Ya, ini kafi. Tidak ada kaitan secara lafaz, hanya masih ada kaitan secara makna. Kata mufal kafi walafdhan famna'an. Dan bila sempurna kalimatnya dan tidak ada kaitan secara lafaz, namun masih ada kaitan secara makna, maka langsung saja tidak apa-apa mulai dari kata setelahnya. Ini dinamakan waqaf kafi. Contohnya, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Ini orang kalau misalkan mendengarkan kalimat ini, dia sudah paham. Allah adalah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Dalam rangka menguji kalian, siapakah di antara kalian yang paling bagus amalnya? Kan sudah jelas tuh maknanya. Sudah jelas ya secara lafaz, afan. Secara lafaz dia sudah jelas, selesai ya. Tidak ada kaitan lagi dengan lafaz berikutnya. Tapi secara makna dia masih berkaitan. Wa huwal azizul hakim. Dan dia adalah zat yang maha perkasa lagi maha pengampun. Jadi karena tadi menceritakan Allah ya, maka ini juga masih ada secara makna masih ada kaitan karena berbicara tentang Allah ya. Dia yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian siapa yang terbaik amal ibadahnya dan dia yang maha perkasa lagi maha pengampun. Jadi secara lafaz sudah selesai, tapi secara makna masih ada kaitan. Ini dinamakan waqaf kafi. Maka kalau kita berhenti di kata amala, tidak usah diulang kembali. Langsung aja. Wa huwal azizul ghafur. Jadi kalau sudah selesai hubungan secara lafaz, ya, maka tidak perlu diulang kembali. Meskipun masih ada hubungan secara makna. Ini dinamakan waqaf kafi. Atau seperti di surah Al-Mulku pada kata tafawut. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Ini selesai secara lafaz ya. Tapi masih ada kaitan cara mana? Farji'il basara hal tara min futur. Karena ini masih bercerita tentang kesempurnaan ciptaan Allah. Maka ketika kamu tidak akan melihat di dalamnya itu ada kekurangan atau celak ya atau ya celak daripada apa yang Allah ciptakan. Farji'il basar, maka ulangilah pandanganmu. Apakah engkau melihat hal tara min futur? Apakah engkau melihat di sana ada kekurangan? Tidak ada ya. Atau ada celah dari ciptaan Allah? Tidak ada. Seperti itu ya. Jadi secara lafaz sudah selesai, hanya secara makna masih ada hubungannya. Sama di surah Al-Baqarah, sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim. Ini kan bercerita tentang apa? Bercerita tentang orang-orang kafir. Sawa'un alaihim, sama saja untuk mereka. Apakah kamu memberikan peringatan atau tidak memberikan peringatan? Mereka la yu'minun. Mereka tidak beriman. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim. Karena hal tersebut disebabkan Allah telah mengunci daripada hati mereka.
Na'udzubillah min dzalik. Jadi secara lafaz sudah selesai, hanya secara makna karena masih ada kaitan maknanya dengan orang-orang kafir, maka dinamakan waqaf kafi. Ketika kita berhenti di kata la yu'minun, maka tidak perlu diulang kembali, ya. Apalagi ini juga berada pada ru'usul ayah. Jadi langsung aja khatamallahu ala qulubihim. Contoh yang lain, ya ayyuhal nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Nah, makanya perhatikan akhwat, tanda waqaf shalah itu tidak selamanya Kak Antuna harus mengulang kembali. Ya, justru shalah itu kan wasal aula ya. Tapi kalau dalam mushaf standar Timur Tengah, ketika Antuna berhenti pada tanda waqaf shalah itu tidak usah diulang lagi. Ya. Tidak usah diulang kembali, melainkan lanjut ke kalimat sesudahnya. Ya, tidak perlu diulang kembali. Tabtaghi mardata azwajik, seperti itu. Contoh juga di surah Al-Mutaffifin. Khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ini juga kafi, tidak perlu diulang kembali. Oke? Bisa difahami antara waqaf tam dengan waqaf kafi, perbedaannya ya. Dan dua-duanya ketika waqaf tidak perlu mengulang kembali dari kalimat sebelumnya, melainkan boleh langsung mulai dari kalimat sesudahnya. Berikutnya yang ketiga adalah waqaf hasan. Waqaf hasan itu apa? Waqaf hasan adalah waqaf pada akhir ayat atau tempat-tempat yang disunnahkan, walaupun kalimatnya belum sempurna. Maksudnya apa? Maksudnya adalah masih ada hubungannya secara lafaz maupun secara makna. Ya. Namun, bila masih ada keterkaitan makna dan lafaz, maka terlarang memulai dari lafaz setelahnya, kecuali bila berada pada akhir ayat. Ini yang dinamakan waqaf hasan. Jadi, waqaf hasan itu adalah berhenti pada pada kata yang masih ada hubungan secara lafaz dan makna. Maka tidak boleh langsung memulai dari kalimat sesudahnya, melainkan harus mengulang dari kalimat sebelumnya. Tapi jika berada pada akhir ayat, maka tidak usah diulang dari ayat sebelumnya. Hanya kaitan makna maupun lafadznya ini tidak merusak makna ya. Dalam arti ketika kita wakaf di situ, memang masih ada kaitan secara lafaz dan makna, tapi tidak merusak ayat. Itu catatannya tidak boleh merusak makna, tidak merusak makna. Maka boleh berhenti di situ dengan catatan, kemudian untuk ibtida'nya mengulang kembali dari, kecuali jika terdapat pada ru'usul ayah, maka tidak mengapa, langsung memulai dari kata sesudahnya. Bisa dipahami akhwat? Nah, contohnya adalah di surah tadi yang saya baca. Fawailul lil musallin. Ini karena berada di ru'usul ayah, ya. Maka tidak mengapa berhenti di sini. Tapi karena secara lafaz dan makna masih ada kaitan dengan kalimat sesudahnya, maka harus diulang, boleh diulang ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Seperti itu. Tapi memang khusus pada kalimat ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan akhwat. Ketika kita berhenti di fawailul lil musallin, pertama tidak boleh qata'. Yang kedua, waqaf di situ memang meniatkan untuk melanjutkan bacaan kita. Alladzina hum an salatihim sahun.
Dan yang ketiga, boleh mewasolkan tanpa wakaf di situ karena kalimatnya sangat berhubungan dengan kalimat sesudahnya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Itu juga tidak apa-apa kalau mau diwasal, ya. Atau mau wasalnya di alladzina hum misalkan fawailul lil musallin alladzina hum. Nah, itu juga tidak apa-apa. Alladzina hum an salatihim sahun. Seperti itu. Jadi yang tidak boleh itu adalah kalau wakaf di fawailul kalau qata' di fawailul lil musallin itu tidak boleh, ya. Berikutnya di surah Al-Fatihah ini juga termasuk wakaf hasan, ya. Kalau antuna berhenti di wakaf ini Bismillahirrahmanirrahim. Ini hasan karena secara lafaz dan makna masih ada keterkaitan dengan kalimat atau ayat sesudahnya. Nah, ada sedikit pembahasan tentang wakaf Jibril, ya. Apa itu wakaf Jibril? Wakaf Jibril adalah wakaf yang dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bertalaki dengan malaikat Jibril itu berwakaf pada kalimat tersebut atau pada bacaan tersebut, ya. Mengikuti bacaan daripada malaikat Jibril alaihi salam ketika menyampaikan wahyu. Nah, para ulama berbeda pendapat apakah mengenai wakaf Jibril ini kemudian uh, maksudnya lebih ke jumlahnya sih, ya. Para ulama berbeda pendapat ada berapa jumlah daripada wakaf Jibril dalam Al-Qur'an, ya. Syekh Al-Mirsafi mengatakan bahwa nukilan-nukilan tersebut tidak menunjukkan pertentangan, melainkan hanya perbedaan riwayat dan hafalan. Jadi orang yang hafal adalah hujjah bagi orang yang tidak hafal. Ya macam-macam lah. Maksudnya perbedaan pendapat tersebut hanya perbedaan dalam riwayat dan hafalan saja. Menurut beliau seperti itu. Nah, ada 10 tempat wakaf Jibril. Kalau misalkan kita wakaf di sini, maka kita mendapatkan pahalanya, ya. Tapi kalau toh pun tidak, ya tidak berdosa. Boleh silakan dicatat ya. Di surah Al-Baqarah ayat 148 dan dan Al-Maidah ayat 48 pada kata fastabiqul khairat itu sunnah berhenti karena wakaf Jibril. Yang kedua pada surah Ali Imran ayat 95 pada kata qul sadaqallah itu juga sunnah berhenti. Yang ketiga pada Al-Maidah ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq itu juga sunnah berhenti. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Ini juga sunnah berhenti di surah Yusuf ayat 108. Silakan dicatat akhwat.
Sudah? Jika sudah, saya lanjut ke nomor berikutnya. Ya, silahkan. Ini 9, 10-nya dengan tadi yang pertama itu fastabiqul khairat ada 2 tempat ya. Sudah? Sudah selesai, akhwat? Baik, sambil menunggu Antuna menulis ya. Kita cukupkan sampai di sini dulu ya, karena pembahasan wakaf ibtida itu masih panjang. Jadi nanti masih ada sekitar 20 slide lagi ya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sebelum tutup, jika ada yang mau ditanyakan silahkan. Ya, sudah selesai. Saya mau tutup share screen-nya. Baik. Ya, Alhamdulillah. Selesai kajian kita pagi ini ya. Semoga Allah meridai majelis kita dan mencatatnya sebagai sebuah amal kebaikan. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhaqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustazah. Wa iyyakum jami'an. Assalamualaikum. Wa